Aku ada makan malam dengan orang tuaku hari ini. Aku harus menemani ibuku pergi belanja dulu. Dia bilang akan memasak untuk kami, jawab Maxim. Ya, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, kau bisa ikut lain kali, balas Aluna. Maaf ya semuanya. Maxim tersenyum kecil. Jasmine, bagaimana denganmu? Kau jadi ikut kan? Aluna menatap Jasmine dengan wajah penuh permohonan. Hmm, Baiklah, aku pikir tidak apa-apa kalau hanya sebentar. Jasmine menjawab seperti itu karena Maxim bilang kalau dia tidak akan ikut. Oh, tunggu sebentar. Maxim memeriksa ponselnya. Ibuku bilang kalau makan malamnya tidak jadi hari ini, tapi besok. Artinya, aku bisa ikut jalan-jalan dengan kalian. Maxim tersenyum lebar, Jasmine pun tersentak. Bagus sekali, semua orang ikut. Alina tertawa kecil, Jasmine ingin bicara lagi. Dia ingin mengubah jawabannya, namun melihat yang lain mulai membicarakan tentang apa yang akan mereka lakukan sore ini, dia merasa tidak enak. Tunggu, apa aku baru saja merasa tidak enak? Ini aneh. Jasmine kembali menatap semua orang. Matanya berhenti pada Maxim. Remaja itu menopang dagu dengan kedua tangan sembari tersenyum kecil ke arahnya. Tidak, bukan aku yang aneh. Merekalah yang memiliki hubungan yang aneh, batin Jasmine. Maxim benar-benar memiliki keahlian berbohong yang luar biasa. Ujar Kenzo, iya kan? Makan malam keluarga apanya? Orang bibi Cecilia saat ini kan masih ada di Italia. Dia sedang jalan-jalan seorang diri sembari menikmati me time-nya. Balas Zeva. Zeva, aku memikirkan perkataanmu tadi pagi, ucap Kenzo. Perkataan yang mana? Tanya Zeva. Perkataanmu tentang Maxim yang berhenti menjadi playboy karena seorang gadis. Mungkin aja itu terjadi. Jawab Kenzo. Kau bicara tentang Yasmin. Iya, Maxim terlihat sangat tertarik kepadanya. Sejak tadi kita duduk di depan gadis itu, Maxim terus saja menatapnya sambil tersenyum. Ujar Kenzo. Maxim bilang dia tertarik bertarung dengannya, tapi aku ragu. Kalau Maxim hanya tertarik pada hal seperti pertarungan, lanjut Kenzo, kau benar juga. Tapi aku tidak mau memikirkan itu sekarang. Bukankah sebaiknya kita pergi berkencan? Rasanya sudah lama sejak kita pergi jalan-jalan berdua saja, ujar Zeva. Haruskah kita membatalkan janji kita hari ini dan pergi berkencan? Usul Kenzo. Tidak ah, aku tidak bisa membatalkan janji. Aku juga ingin jalan-jalan dengan mereka, jawab Zeva. Sepertinya yang kau inginkan bukan jalan-jalan ke mall seperti biasanya, ujar Kenzo. Zeva pun hanya tersenyum. Kau ingin jalan-jalan menggunakan sepeda motorku kan? Tanya Kenzo. Tepat sekali, aku mau pergi ke Bukit Biru. Jarak tempuhnya sekitar 3 jam dari rumahku. Tempat itu sangat indah jika dilihat di pagi hari, ujar Zeva. Bagaimana jika kita pergi pukul 3 pagi nanti? Usul Kenzo. Baiklah, jawab Zeva. Zeva Marietta. Seseorang memanggil Zeva dari belakang. Dia adalah Natasha, gadis yang sering menempel pada laki-laki yang berkuasa, sekaligus orang yang telah ditolak oleh Jordan Owen. Ada apa? Tanya Zeva. Aku ingin bicara empat mata denganmu, jawab Natasha. Masuklah ke kelas lebih dulu. Zeva menepuk bahu Kenzo. Baiklah. Kenzo segera pergi membiarkan dua gadis itu sendirian di sana. Aku tidak punya banyak waktu, jadi cepat katakan apa yang ingin kau inginkan. Zeva melipat kedua tangan di depan dada. Kau jadi sangat sombong ya sekarang, ujar Natasha. Kau salah paham. Aku tidak pernah jadi sombong sekarang. Dari dulu ya juga aku sudah sombong. Zeva tersenyum miring. Natasha mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Gadis itu menatap Zeva dengan tatapan tajam yang penuh kemarahan. Cepat katakan apa maumu. Aku tidak punya banyak waktu untuk dibuang, ujar Zeva. Sekarang kau pasti merasa senang kan? Karena Jordan berniat memilikimu. Kau sedang dijadikan taruhan dan diperebutkan oleh dua orang laki-laki. Kau pasti merasa sangat bangga kan? Kau pasti merasa sangat bangga dengan dirimu sendiri karena berpikir kau sangat cantik sampai bisa menggoda dua laki-laki sekaligus, ucap Natasha. Aku memang bangga pada diriku sendiri karena terlahir dengan kecantikan yang seperti ini. Bala Zeva sembari memainkan rambutnya. Tapi, tadi kau bilang apa? Bangga karena aku diperebutkan oleh dua orang laki-laki.
Untuk apa aku bangga? Jika salah satunya adalah laki-laki pembuat onar dan sering meresahkan masyarakat. Yang ada, aku malah takut kalau jatuh ke tangan pemuda bajingan seperti itu. Hanya orang gila saja yang akan bangga menjadi bahan taruhan. Aku masih waras ya. Atau sebenarnya kau iri karena aku diperebutkan oleh dua orang laki-laki? Kenapa kau tidak bilang dari awal? Zeva tertawa kecil. Aku tidak iri padamu, teriak Natasha. Lalu, apa yang sedang kau lakukan sekarang? Bukannya dengan berkata seperti itu kau menunjukkan bagaimana kecemburuanmu kepadaku? Kau menyukai pacarku ya? Atau kau menyukai Jordan? Melihat bagaimana kau sangat marah, sepertinya Jordan baru saja menolakmu ya. Sebenarnya aku merasa wajar kenapa Jordan menolakmu. Kau selalu berpikir dirimu akan diterima oleh banyak laki-laki. Padahal yang kau lakukan adalah memanfaatkan mereka untuk membuat dirimu memiliki derajat yang lebih tinggi. Kau resah karena perusahaan orang tuamu akan segera bangkrut, sehingga kekuasaanmu semakin berkurang. Karena itulah, kau pergi ke sana kemari untuk mencari laki-laki yang tepat. Kau benar-benar menyedihkan ya, Natasha, ujar Zeva. Diam, aku tidak butuh ceramahmu itu. Kesal Natasha. Aku tidak pernah memberikanmu ceramah. Kau saja yang berpikir kalau itu ceramah. Aku tidak ada waktu untuk menceramahi seseorang. Dan menurutku, hal seperti itu tidak ada gunanya kalau orangnya tidak bisa diceramahi. Tapi, aku akan memberimu saran. Berhentilah mencari laki-laki untuk melindungimu dan cobalah menggunakan otakmu. Siapa tahu kau bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan keahlianmu. Sudah ya, aku tidak punya banyak waktu untuk bicara denganmu lagi. Zeva membalikkan badan dan bersiap untuk pergi. Natasha langsung berlari ke arahnya dan melompat. Gadis itu hendak menerjang Zeva, namun Zeva langsung menyingkir, sehingga Natasha jatuh ke lantai. Gadis itu meringis pelan. Kau ngapain sih? Tanya Zeva. Kau beruntung karena kau memiliki kehidupan yang baik, tidak sepertiku, teriak Natasha. Lah, mau adu nasib? Kalah bicara malah adu nasib. Heran. Jangan merasa menjadi orang yang paling tersiksa di dunia ini hanya karena kau dikalahkan oleh satu orang gadis. Kau masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Jangan terus-terusan menyalahkan sesuatu karena kehidupanmu gagal. Itu hanya akan membuatmu semakin gagal. Ikuti saranku. Mulailah bekerja atau setidaknya kau harus belajar dengan giat agar kau bisa masuk kuliah dengan baik. Sialan, kenapa aku malah jadi bicara seperti ini kepadamu? Benar-benar deh, aku telah membuang banyak waktu bicara denganmu. Terserah padamu, mau mengikuti perkataanku atau tidak. Yang pasti, jangan mengganggu aku lagi. Bye. Zeva pergi meninggalkan Natasha yang terdiam di sana. Aluna keluar dari perpustakaan membawa sebuah buku novel yang telah ia pinjam. Karena terlalu sibuk memandangi buku, Aluna tidak fokus melihat di depannya. Dia pun menabrak seseorang. Buku Aluna terjatuh. Dia bergegas mengambil buku tersebut dan menatap gadis yang dia tabrak. Maafkan aku tidak fokus. Apa kau baik-baik saja? Tanya Aluna. Apa kau Aluna Mauris? Gadis itu adalah Vio, mantan pacar Gio. Iya, itu aku. Ada apa ya? Tanya Aluna. Seberapa dekat kau dengan Gio? Tanya Vio. Apa? Seberapa dekat? Aluna berpikir sejenak. Entahlah, aku tidak bisa mengatakan kami sangat dekat atau kami kurang dekat. Masih biasa-biasa aja sih. Mungkin karena dia belum membuka hatinya kepadaku. Aluna tersenyum kecil. Belum membuka hati? Apa maksudmu itu? Gio tidak pernah menyukaimu. Yang dicintai Gio adalah aku, teriak Vio. Hah? Aluna terkejut karena gadis di depannya tiba-tiba berteriak seperti itu. Dengar ya kau Jalang, Gio itu adalah pacarku dan kami belum putus. Berani sekali kau mendekatinya saat kami belum putus. Kau benar-benar jalang penggoda. Kau ingin memisahkan kami ya? Kau pikir wajahmu itu cantik. Kau itu jelek, opelasan semua, berbeda denganku. Jauh-jauh dari Gio. Jika kau tidak mau masuk ke dalam masalah, perintah Vio. Kenapa aku harus mengikuti perkataanmu? Kesal Aluna.
Kau tiba-tiba datang lalu memanggil seseorang dengan sebutan jalang. Kau mengatakan hal-hal yang tidak benar. Untuk apa aku mengikuti kata-katamu? Sambungnya. Aku sudah bilang padamu, aku adalah pacarnya Gio. Jawab Vio. Gio bilang padaku dia sudah putus dengan pacarnya dan saat ini dia tidak pacaran dengan siapa-siapa. Aku mendapatkan izin langsung darinya untuk mengejarnya. Kalau kau tidak mau aku mengejar Gio, bicaralah langsung pada Gio agar dia menyuruhku untuk menjauh. Dengan begitu, aku akan segera menjauh, ujar Aluna penuh kekesalan. Dasar kau, jalang sialan. Vio mengangkat tangan untuk menampar Aluna. Apa yang kau lakukan? Suara itu membuat Vio tidak bisa mengayunkan tangannya. Gio? Aluna menatap Gio yang berjalan di belakang Vio. Barusan kau mau melakukan apa? Tanya Gio. Aku tidak melakukan apa-apa kok Gio. Gadis ini duluan yang memancingku, jawab Vio. Itu tidak benar Gio, aku sedang jalan, lalu tidak sengaja menabraknya. Kemudian dia memanggilku jalang dan mulai mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal, balas Aluna. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk jauh-jauh dariku dan kehidupanku? Tanya Gio. Aku tidak bisa melakukan itu, Gio. Kita adalah pacar. Kita ini adalah kekasih. Kita ini adalah satu hati. Ucap Vio. Kau sudah gila ya? Aku tidak gila, Gio. Kaulah yang gila. Bagaimana bisa kau menggantikan diriku dengan gadis seperti dia? Tidak ada siapapun yang bisa menggantikanku. Kenapa kau melakukan hal seperti ini? Ujar Vio. Aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Sejak awal aku tidak pernah menyukaimu, ucap Gio. Apa kau bilang? Vio terkejut. Hari saat kau menyatakan perasaanmu dan aku menerima pernyataanmu itu bukan karena aku juga menyukaimu, tapi karena aku hanyalah bosan. Kau mengerti kan? Tanya Gio. Jadi maksudmu semua perlakuanmu padaku adalah palsu? Vio bergetar. Iya, kau benar. Semua itu hanyalah hal palsu. Aku tidak pernah tulus menyayangimu. Aku hanya berpura-pura menjadi pacar yang baik, jawab Gio. Vio menampar pipi Gio. Remaja itu tidak mengelak. Dia membiarkan gadis tersebut menamparnya sekali lagi. Kau benar-benar jahat. Kalau aku tahu kau seperti ini, aku tidak akan pernah jatuh cinta kepadamu. Kau telah membuatku menyesal, Gio. Terima kasih sudah menyakiti hatiku ini. Vio berbalik badan dan pergi meninggalkan Gio. Gio menghela nafas, kemudian dia menatap Aluna yang menunjukkan ekspresi terkejut. Apa itu benar? Kau menerima pernyataan cintanya karena kau sedang bosan? Tanya Aluna. Itu memang benar. Aku tidak pernah menyukainya sejak awal. Tapi aku tidak pernah berpura-pura soal menjadi pacar yang baik. Aku selalu berusaha menjadi pacar yang baik untuk orang-orang yang menjalin hubungan denganku. Sekarang kau sudah tahu kan? Aku bukan orang yang sebaik itu. Apa kau masih tetap ingin berhubungan denganku? Tanya Gio. Setidaknya kau sudah mendapatkan 2 tamparan sebagai balasan atas sikap jelekmu itu. Aluna menyentuh pipi Gio yang terkena 2 kali tamparan. Kau memang brengsek Gio, tapi setidaknya kau sudah berusaha menjadi pacar yang baik. Lalu bolehkah aku bertanya satu hal? Tanya Aluna. Apa itu? Apa kau juga memperbolehkanku mengejarmu karena kau bosan? Aluna tersenyum kecil. Itu tidak benar. Aku memperbolehkanmu melakukannya karena aku merasa nyaman saat berada di sisimu. Ujar Gio dengan suara sedikit bergetar. Ekspresi remaja itu juga terlihat malu-malu. Terima kasih sudah menjawabnya dengan jujur. Aluna menepuk kepala Gio. Haruskah kita pergi ke UKS terlebih dahulu? Tanya Aluna. Jika kau mau mengobatiku, aku akan melakukannya. Ayo. Aluna menarik Gio menuju ke UKS. Jordan menata beberapa foto Zeva yang dikirimkan oleh salah satu murid dari sekolah tersebut kepadanya. Jordan memang meletakkan seseorang untuk bekerja mengambil foto Zeva setiap saat. Orang ini melakukan pekerjaannya dengan baik, gemam Jordan. Pemuda itu membakar ujung rokok dengan korek gas, kemudian menyandarkan pungguk pada sofa yang telah usang. Dia menghembuskan nafas penuh asap di udara. Jari telunjuk dan ibu jari kanannya masih menggenggam erat foto Zeva. Itu adalah foto saat Zeva bermain voli. Di sana terlihat jelas bagaimana tubuh cantik Zeva sedang mengoper bola. Bahkan tubuhnya juga cantik, ini sempurna.
Jordan tersenyum miring. Jordan, kapan kau akan bertarung dengan bocah itu? Kau bahkan belum menentukan tanggalnya kan? Tanya rekan Jordan. Kau benar, aku bahkan belum menentukan tanggalnya. Aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana aku akan memainkan gadis ini nanti. Sampai aku lupa pertarungan tersebut belum terjadi, ujar Jordan. Kau benar-benar jatuh hati padanya ya? Tentu saja, dia benar-benar sempurna. Aku tidak sabar menggenggam gadis ini di tanganku. Sebuah pesan masuk ke ponsel. Jordan memeriksa pesan tersebut kemudian tertawa. Hal itu membuat semua orang di markas serigala berbatu menoleh ke arahnya. Ada apa, Jordan? Pekerja yang aku tugaskan untuk mengambil foto ternyata memberikan informasi yang bagus. Jordan tersenyum. Di sana, orang itu menuliskan kalau Zeva dan yang lainnya akan pergi jalan-jalan ke jalanan kucing. Haruskah aku menemuinya nanti? Jordan tersenyum kecil, dia mengambil foto Zeva lalu mengecupnya. Zeva tersentak. Ada apa, Zeva? Tanya Kenzo. Dia terkejut karena tiba-tiba tersentak. Gadis itu menoleh ke sana kembali sambil memegangi lehernya. Apa ya? Aku tiba-tiba merinding, seperti ada seseorang yang sedang melakukan hal mesum kepadaku, jawab Zeva. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, balas Lian. Namun Zafi dan Kenzo tidak setuju dengan perkataan Lian. Mereka menatap Zeva dengan wajah serius. Apa tadi ada yang mengambil fotomu? Tanya Zafi. Entahlah. Zeva mengangkat bahu. Apa kalian menunggu lama? Maaf ya. Aluna datang bersama Jasmine. Tidak begitu lama kok, jawab Maxim. Mereka semua berkumpul di depan sekolah. Kita jadi pergi ke jalanan kucing kan? Tanya Aluna. Jadi dong, kan tadi sudah diputuskan, balas Zafi. Jika naik bus ke sana butuh sekitar 10 menit. Ayo cepat, kita bisa ketinggalan bus. Mereka menuju ke halte terdekat, mencari bus untuk mengantar mereka ke jalanan kucing. Tempat tersebut sangat populer akhir-akhir ini dan sering dikunjungi oleh anak-anak muda. Disebut jalanan kucing karena tempat ini dipenuhi oleh kucing liar yang menggemaskan. Tempat itu berbentuk seperti jalan yang bercabang-cabang dengan banyak toko di setiap sisinya, mulai dari penjual pakaian, tas, sampai makanan. Di sana juga ada beberapa tempat pemutaran film dan banyak spot-spot foto yang menarik. Wah, imutnya. Aluna mengelus anak kucing yang mendekatinya. Mereka benar-benar imut dan terlihat bersih, padahal hidupnya di jalanan, ujar Zeva. Itu karena jalanan ini juga sangat bersih, jawab Kenzo. Kudengar mereka juga melakukan pemeriksaan berkala pada setiap kucing di sini untuk memastikan mereka tetap sehat, balas Zafi. Itu harus dilakukan karena kucing-kucing ini adalah penarik perhatian utama. Maxim mengangkat salah satu kucing yang berukuran besar. Kau besar sekali, pasti kau banyak makan. Maxim mengelusnya, kemudian remaja itu melirik ke arah Jasmine. Gadis itu sedang menatap kucing yang digendong oleh Maxim. Apa kau mau menyentuhnya, Jasmine? Tanya Maxim. Apa? Jasmine tersentak. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Hei, jangan takut, ucap Maxim. Siapa yang takut? Aku tidak takut kok, jawab Jasmine. Lalu kenapa kau menolak kalau bukan karena takut? Maxim tertawa. Aku tidak takut ya. Jasmine mendekati Maxim dan mengelus kucing tersebut. Wajah gadis itu langsung memerah. Imut sekali, gemam Jasmine. Dasar Maxim. Zeva hanya tersenyum kecil melihat pemandangan tersebut. Zeva, lihat. Kenzo berdiri di depan Zeva sambil menunjukkan seekor kucing dengan bulu abu-abu. Bukankah dia sangat imut? Kenzo tersenyum. Zeva menatap mereka dengan lekat. Kalian memang sangat imut, jawab Zeva. Aku hanya bertanya tentang kucing ini, balas Kenzo. Tapi kau juga imut. Zeva mendekati kucing itu. Dia mengelus lehernya membuat kucing mengeluarkan suara khas. Bagaimana bisa seluruh kucing di sini sangat ramah? Kucing-kucing di lingkunganku malah selalu memasang taring setiap melihatku. Celetuk Zeva. Itu karena kucing-kucing di lingkunganmu tahu kok itu berbahaya untuk mereka, jawab Maxim yang mendengar perkataan Zeva. Gadis itu bersiap melepaskan sepatu yang dia pakai untuk melemparnya ke arah Maxim. Namun Kenzo menahannya. Sudahlah Zeva, kenapa kau memperdulikan orang gila di sini? Ucap Kenzo dengan lembut. Kau benar,
Seharusnya aku tidak peduli pada orang gila. Zeva tersenyum. Kucing berwarna abu-abu itu melompat dari pelukan Kenzo dan berlari pergi. Dia kabur. Kenzo menatap kepergian kucing itu dengan wajah cemberut. Kau sangat menyukai kucing ya? Tanya Zeva. Iya, aku sangat menyukainya, tapi aku tidak punya waktu untuk merawat kucing, karena dia hanya akan sendirian di rumah, jawab Kenzo. Lalu kenapa tidak merawat 2 atau 3 agar dia tidak kesepian, balas Zeva. Kau benar juga, kalau begitu aku akan mencari kucing jalanan yang tepat. Kenzo mengangkat kucing berwarna orange yang bermanja-manja di kakinya. Kenapa kucing jalanan? Kau bisa mengadopsinya saja kan? Tanya Zeva. Dibandingkan kucing seperti itu, aku lebih suka merawat kucing jalanan yang kurang beruntung dan kurang dilirik orang, balas Kenzo. Ayo, ambil 2 kalau begitu. Kita bisa merawat mereka seperti anak kita sendiri. Zeva tertawa kecil. Ide bagus, kau bisa menjadi ibu dan aku bisa menjadi ayah. Mereka bisa memanggil kita mama dan papa, balas Kenzo dengan semangat. Mereka itu kenapa? Zafi menatap mereka berdua yang terlihat aneh di matanya. Masa kucing manggil kita mama dan papa? Kucing itu kan majikan yang kerjanya cuma tidur dan makan doang, ujar Zafi. Zafi, bagaimana kalau kita adopsi kucing juga? Tanya Lian. Saat itu, gadis itu sedang dikerumuni banyak kucing. Kupikir satu kucing tidak masalah. Zafi mengangguk. Kucing ini memiliki kotoran mata. Dia menunjukkan kucing tersebut pada Aluna. Tunggu sebentar. Gadis itu mengeluarkan dompetnya yang berukuran cukup besar. Dia menyimpan tisu kering di dalam sana. Kemari, biarkan aku membersihkan matamu sebentar ya sayang. Aluna membersihkan mata kucing tersebut. Gio menatap gadis itu dengan lekat hingga dia tidak sadar ada seseorang yang berlari ke arah mereka. Kemudian mengambil dompet milik Aluna dan kejadian itu sangat cepat. Dompetku! Ketika Aluna hendak berlari, dia semakin terkejut saat semua orang yang pergi bersamanya ke tempat ini berlari untuk mengejar pencopet itu. Mereka semua berlari sangat cepat hingga membuat Aluna terdiam beberapa saat sebelum ikut berlari. Berhenti kau, teriak Gio yang berada di paling depan. Tahan dia pencopet, teriak Maxi pada orang-orang di sekitar. Namun orang-orang malah menonton hal itu seperti sedang melihat pertunjukan. Pencopet tersebut berlari sangat cepat. Dia berbelok ke arah salah satu cabang jalan. Mereka semua mengikuti ke sana. Saat tiba di ujung jalan yang terhubung dengan sebuah lahan kosong, Gio berhasil menarik pencopet tersebut. Dia pun menimpa badan pencopet itu dengan tubuhnya. Maxim yang ada di belakang Gio sontak ikut menimpa tubuh Gio. Aduh. Zafi yang tidak bisa menghentikan langkah kakinya langsung menimpa tubuh Maxim. Untungnya Kenzo bisa berhenti sebelum dia menimpa tubuh Zafi. Namun para gadis tidak bisa berhenti sehingga mereka mendorong Kenzo dari belakang dan membuat semua orang terjatuh dan saling menimpa satu sama lain. Ambil saja nyawaku, teriak pencopet yang berada di paling bawah. Kalian semua berat, teriak Maxim. Zeva, cepat menyingkir, teriak Zafi, karena Zeva yang berada di paling atas, sedangkan Aluna yang tertinggal di belakang. Zeva! Gadis itu tidak menjawab karena dia menoleh ke depan, menatap belasan sepeda motor yang berhadapan dengan mereka. Hal itu membuat yang lain juga ikut menoleh ke arah belasan sepeda motor tersebut. Yang paling depan membuka helmnya. Rupanya itu adalah Jordan Owen. Kau melakukan tugasmu dengan baik, ujar Jordan kepada pencopet. Oh, jadi ini pekerjaanmu ya? Kau sengaja membenci kami kan? Kesal Maxim. Bukankah kau Maxim? Ternyata kau bermain bersama anak-anak ini. Jordan tersenyum. Zeva bangkit dan membiarkan yang lain berdiri dengan benar. Gio mengambil dompet milik Aluna, lalu mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kau yang baru tiba di sana. Kemudian Gio berdiri di depan gadis ini sembari menatap datar ke arah Jordan. Ketiga remaja laki-laki lain juga melakukan hal yang sama kepada para gadisnya. Jasmine yang melihat perlakuan Maxim langsung mengerutkan dahi. Aku tidak perlu dilindungi, bisik Jasmine. Setidaknya aku tidak keren kan? Maxim mengedipkan sebelah matanya.
Di antara semua orang, Kenzo adalah yang paling terlihat kesal. Dari belakang tubuh remaja itu, Zeva bisa melihat urat-urat kemarahan yang timbul dari lengan sampai ke belakang lehernya. Apa ini? Kalian mencoba melindungi para gadis. Kalian tidak perlu melakukan itu karena yang aku inginkan hanyalah satu, ujar Jordan. Apa maumu? Tanya Kenzo. Kau tidak lupa kan? Kita harus bertanding? Tanya Jordan. Tentu saja, aku tidak akan lupa, jawab Kenzo. Kalau begitu, ayo kita pergi. Kita akan bertanding hari ini juga. Mari buktikan siapa yang pantas menggenggam tangan gadis itu. Jordan tersenyum